Rambutnya jadi jelek banget. Enggak sih. Bagusnya nggak pakai bando sih. Enggak, ini dikasih Jihan. Yes, ajak Chris. Mana kalau Chrisnya mau boleh. Kalau warna pink tambah lucu yes. Nah, info Jihan. Iya, Jihan punya toko bando kayaknya. Iya, sebelum ngabarin di saluran. Udah nggak sih? Ini minum susu protein. Walaupun sebenarnya rasanya nggak enak ya. Kayak apa ya? Kayak apa ya rasanya ya? Wow. Oh, ada Kak Jihan ya. Sudah lama saya tidak menyapa warga TikTok ya. Kak Jihan itu eh, yang saya ingat itu dulu kita ngebandingin nasi Padang. Enggak guys, ini dikasih sama Jihan. Tapi bagus sih. Bagus. Handmade. Oh, ini handmade. Ya suka nggak punya pori-pori. Ini karena filter TikTok. Ini karena filter TikTok. Gini gitu. Jelek rambutnya tau. Ini kayak apa ya? Kayak Kapten Subasa nggak sih? Senam ibu-ibu. Ini apa sih namanya? Yang suka makan lagi. Yang bapak-bapak di Jepang itu loh. Kayak berarti senam. Beli berapa ke Jihan? Dikasih gratis, puji Tuhan. Jihan ini mengerti kebutuhan anak kos. Ke atasin lagi kayak gini. Tapi rambutnya berantakan banget ini. Dipakai waktu skincarean. Oke. Sebenarnya sekarang aku udah nggak pernah skincarean sih. Ini aja nggak pakai skincare. Jadi kayak cuman kalau misalkan lagi mau keluar pakai sunscreen doang. Kenapa? Males sih. Yes, berarti anak Sulawesi udah pada balik. Anak Sulawesi nggak ada yang ke Jakarta. Eh si Zidane, Johnson sama Catherine nggak ada yang ke Jakarta. Itu rambut asli apa di perm? Asli dong. Lah terus syutingnya di mana? Syutingnya kan udah berapa tahun lalu guys. Syutingnya tahun 2005. Bandonya etalase berapa? Astaga. Baru brojol dong. Kapan meet up lagi sama anak Cioce atau Aceh?
segera lah ya, semoga waktunya cocok. Ya, lu udah berapa tahun nggak live? Udah setahun. Segera tiba-tiba besok meet up. Enggak, besok nggak meet up. Besok itu jadwalnya saya harus bekerja, mencari sesuap nasi. Besok itu jam berapa ya? Ya besok pokoknya harus inilah, bekerja. Betul, masih ngajar. Berapa suka lu sama pete? Wah, pete itu enak banget bos. Kapan mulai ngajar astronominya? Besok ngajar. Yes, gimana cara lo nemuin skill ngajar buat pertama kali biar anak-anak didik ngerti kamu biar anak-anak didik kamu ngerti. Dulu aku dikasih bukan guide-nya sih, tapi kayak waktu itu aku nanya tutor aku. Jadi dulu kan aku sama tutor kan. Nah, terus pas aku medalis, aku nanya ke beliau, Kak, gimana sih cara ngajar gitu? Karena aku masih pemula kan waktu itu kan. Terus kayak, oh ya dijelasin step by step. Jadi misalkan contoh, jadi sebenarnya ada dua tipe kan. Ada dua tipe, ada yang suka pakai PPT, ada yang enggak kan. Nah, kalau misalkan kalian suka pakai PPT, ya udah nanti misalkan kalian bikin PPT-nya dulu, kalian siapin materinya. Misalkan materinya tentang trigonometri, let's say trigonometri. Siapin tentang trigonometri. Oh, nanti jelasin dari awal. Kayak misalkan sin itu apa sih gitu. Terus di setiap slide itu kan kita yang bikin sendiri kan. Jadi usahain bikin sendiri, jangan nyolong PPT orang gitu. Nah, pas kamu bikin, kamu udah ngebayangin kira-kira nanti tuh alur ngejelasinnya gimana sih gitu. Kayak contohnya mau ngejelasin trigonometri, mulai dari segitiga dulu atau misalkan dari lingkaran dulu gitu, terserah. Yang penting nanti alurnya ada gitu. Terus kamu kira-kira nih, misalkan kamu sebagai orang yang pertama kali belajar materi itu, kira-kira pertanyaan yang mungkin keluar tuh apa gitu. Terus siapin sendiri. Oh, kira-kira nanti kalau ditanya ini jawabannya kurang lebih gini gitu. Jadi udah disiapin. Terus juga siapin juga latihan soalnya gitu. Terus setelah udah siapin latihan soalnya, dikerjain juga gitu. Jadi kita udah tahu nanti cara ngerjainnya gimana. Terus juga dipikirin kira-kira nanti pertanyaan yang mungkin muncul dari soal itu tuh apa gitu. Jadi intinya adalah persiapan. Tapi tentu aja kan kita nggak bisa nebak semua pertanyaan yang mungkin muncul kan. Jadi ya itu namanya part of the process-nya gitu loh. Kalau misalkan ada yang nggak bisa kalian jawab, ya udah akuin aja. Atau sebenarnya bisa pakai cara ngeles. Jadi misalkan aku kalau ngeles tuh gimana ya? Misalkan ditanyain materinya nggak ngerti gitu. Bukan nggak ngerti bilangnya Pak. Belum kepikiran jawabannya misalkan. Aku bilang, oh iya pertanyaannya bagus. Tapi misalkan kita coba keep dulu ya, kita lanjut dulu materinya gitu. Nah terus sambil lanjutin dulu materinya supaya sambil ngejelasin materi yang lain sambil mikir kira-kira jawabannya apa gitu. Atau misalkan coba dibalikin aja ke pertanyaannya. Atau ke teman-teman yang lain kira-kira jawabannya apa gitu. Ada yang tahu nggak nih jawabannya apa nih dari pertanyaan teman kalian misalkan. Nah sambil dilempar balik sambil mikir gitu. Ya semoga terjawab ya. Suka nanya sama anak didik kamu nggak, terus tentang eval gitu sama gaya belajar kamu, terus gimana respon mereka?
Sebenarnya masih ada sih, kayak masih ada sih harusnya ya. Jadi setiap bikin pelatihan tuh aku selalu bikin eval. Jadi karena ya aku kepo juga ya, kira-kira orang tuh mikir apa gitu. Sebentar, semoga masih ada sih. Kalau udah nggak dihapus ya. Kalau ngajar online atau offline? Besok besok itu online, tapi both are fine. Oh, ini waktu itu lagi bikin pelatihan di lembaga apa ini ya? Ini lembaga apa ya? Oh, ini kayak random deh. Oh nih, sebentar. Sebentar, tab-tabnya di ini hapus dulu. Oh, tadi pindahin aja deh. Nah, mana sih? Oh ini. Nah, kritik dan saran buat ya saya. Gitu. Ini kapan dibikinnya? Nah, bisa ya? Bisa nggak sih lihat cara ini dibikinnya kapan? Tapi ya ini adalah begitu. Ya ini karena ini anonim ya. Ya udah nih kayak nggak enaknya apa diajar sama aku bla 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 gitu. Gitu. Terus ada yang bilang, menurut saya kayak saya terlalu ngebut pas ngajar. Saya sih sadar selama ini belum pegang dasar-dasar materi sehingga kurang bisa ngikutin materi bla bla bla. Oke, ya udah ini diterima aja. Terus kayak refleksiin kembali ke diri aku kira-kira ini tuh masalahnya ada di siapa gitu. Jadi kayak oh ini dia pun sendiri mengakui kalau ini salah dia gitu. Jadi ya udah. Nah, terus ya udah deh seperti ini. Oke, ini lumayan ini ya. Lumayan menarik ya. Yaitu PPT. Karena PPT ini ya, apa sih namanya tuh? PPT tuh kayak tricky gitu. Antara bisa bikin bagus untuk ngebus ngajar atau bisa bikin jelek ngajarnya. Gitu. Jadi coba cari cara kalian sendiri aja. Kak cuman mau bilang kurang-kurangin dengerin lagu galau karena bakal efek keseharian kamu. Siap, thank you. Saran diterima. Ini dengerin lagu galau karena sebenarnya karena udah selesai apa ya, kayak istilah kata pakai otaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada hal penting itu nggak dengerin lagu galau. Tapi ya aku tahu udah sempat kemarin beberapa kali diingetin juga sama kalian untuk kurangin lagu galau. Jadi kalau misalkan lagi mau belajar segala macam dengerinnya lagu rohani. Kalau narik atensi siswa cara lo gimana Yes? Kalau narik attention itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Pertama ini sih. Sebentar, aku sambil mikir juga ya. Sebenarnya tergantung ngajarnya di mana. Kalau misalkan kita ngajar di online, salah satu cara yang menurut aku itu lumayan efektif ya buat narik attention itu kita harus on cam. Kita harus on cam. Karena kalau thank you Bulan. Karena kalau nggak on cam tuh rasanya kayak kita nonton YouTube gitu kan. Nah kalau on cam tuh kayak berasa ngomong sama orang beneran gitu. Kayak contoh TikTok lah ini. Kalau misalkan ini off cam pun pasti ini kan bosen kan.
Nah terus yang kedua itu kalau ngejelasinnya itu harus flow-nya itu ada gitu loh. Jadi jangan misalkan kita mau jelasin A B C D nih, terus kita dari A ke B ke C tiba-tiba balik ke A lagi, terus muter-muter di A gitu. Terus orang yang udah ngikutin flow-nya kan kayak apaan sih kok balik lagi ke sini, terus muter-muter. Ini kan tadi udah dijelasin gitu, jadi orang tuh kayak malas ah, ya udah gitu. Jadi harus ada flow-nya. Terus juga perhatiin juga masalah teknis, jangan ngelek-ngelek, terus jangan ngomongnya belibet-belibet. Bias tutor bikin PPT yang baik saat presentasi di kelas. Ya kalau di kelas pun saya bikinnya bare minimum ya. Selesai nggak selesai, yang penting dikumpul. Beda kalau misalkan ngajar ya. Kalau ngajar kan saya udah dibayar untuk mengajarkan materi. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab untuk gue udah dibayar nih, misalkan sejamnya berapa ratus ribu. Gue ada tanggung jawab untuk bikin anaknya ngerti gitu. Tutor pitching bisnis idea buat besok pagi. Gimana? Oh, thank you Kak Evelyn. Mirip ini ya. Enggak sih, beda sama baju tadi ya. Ya sekarang lo fokus ngajar astro, kepikiran nggak bakal ngajar tentang sipil? Enggak sih. Yes, kamu suka K-pop nggak? Enggak. Pitching bisnis dia. Oh, oh ya. Ini real apa fake ini? Perasaan lo setelah tahu jadi coach distrik 7. Puji Tuhan. Diberikan kepercayaan untuk menjadi coach dari Sulawesi. Ya disamperin kan si Koyurim ya kan. Ya Koyurim ini sih cantik sih. Itu bandonya Jihan yes. Betul dikasih Jihan. Wow, thank you Kak Evelyn. Pertama kali akrab sama siapa ya di Coce? Siapa ya? Waduh. Kalau ceweknya saya bingung sih. Siapa ya kalau COC ya? Kok COC AOC? Jujur waktu AOC itu kan anak-anaknya tuh diem-diem kan. Anak-anaknya kan diem-diem. Terus ya saya kan juga diem ya. Maksudnya kalau emang belum kenal tuh kayak saya juga susah untuk memulai gitu. Terus ini yang mau mulai siapa gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa distrik 7 screen time-nya sedikit ya pas awal ya. Karena itu isinya diem semua sih. Kayak aku nggak kenal mereka siapa. Terus aku pun, aduh gue mulai topik apa nih? Gue ngomong apa ya ke mereka? Oh ya kenalan. Siapa? Johnson, Catherine, Zidane. Oh ya oke. Terus gue mikir keras, gue ngomong apa lagi ya? Gimana tadi? Bisa nggak
Iya bisa kak, lumayan. Oke, mau ngomong apa lagi ya. Nah pokoknya kayak gitulah. Soalnya isinya inilah mikir-mikir semua. Terus kan mereka juga diem kan, mereka juga diem. Jadi kayak misalkan ditanya A, ya udah straight to the point gitu, kayak langsung B gitu. Terus gue dalam hati, wih gue nyari topik ini gue mikir susah banget, kembangin dong gitu kan. Wah ya udahlah. Wah gue udah bingung topik apa gitu, gue diem aja. Mungkin yang ngomong siapa ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak ada yang ngomong deh, kayak semuanya tuh diem. Yang paling diem siapa ya? Catherine kayaknya yang paling diem, kayak dia paling malu-malu deh. Zidane, ya Zidane yang paling oke lah, paling ada ngomongnya lah. Johnson masih malu-malu kucing. Kalau sekarang nggak tahu karena udah nggak ketemu lagi. Terakhir ketemu ya udah pas AOC itu. Kenapa nama Yuriko Pop Mies? Aduh. Jadi gini, kita itu kan berapa hari syuting kan. Jadi misalkan selesai syuting malam, kita balik, kadang suka ke minimarket dulu gitu, misalkan mau beli air atau mau beli kebutuhan apalah. Nah aku tuh selalu ketemu si Yuriko, dia tuh lagi nyeduh mie instan gitu, selalu nyeduh pop mie gitu. Dan tuh nggak cuma sekali doang, terus kayak wah gue laperin mak lu Yur gitu. Kayak oke, setiap malam ketemu Yuriko lagi masak pop mie, makanya namanya Yuriko Pop Mie. Awas spoiler yes, aman. Udah sering blunder, udah aman. Anak Auca yang paling cerewet siapa? Siapa ya? Rex? Tyson? Spill nama kontak anak Auca. Kayak sedikit deh yang di-save deh. Karena emang jalan chatan sih. Sebentar, mari kita lihat. Yang di-save itu Clarissa. Karena nggak jadi deh. Ya Clarissa, Vico, Johnson, Jihan. Ya udah, sesuai namanya aja. Clarissa, Johnson Auce. Karena ada nama teman aku yang namanya Johnson juga. Terus Jihan Zahra. Catherine Auce. Rex. Sani, terus ada apanya lah, tapi itu rahasia. Tyson, Yuriko Pop Mie. Zidane Auce. Michelle Auce. Udah itu tok. Apa tuh yang rahasia? Ya rahasia. Sultan cerewet nggak guys? Waktu Sultan waktu pertama ketemu ini sih kayak masih malu-malu gitu sih. Ya mungkin masih awal-awal lah. Mungkin kalau nggak tahu nextnya seperti apa ya. Yuriko pendiam gak guys? Pas di stage itu diam banget. Nah terus sekarang udah karakter development ya. Udah tanggilnya luar biasa.
paling akrab sama siapa di AOC? Kayaknya Sani deh, karena udah kenal dari lama kan. Yuriko mirip Bernadia Yas. Mirip sih, kalau dilihat dari Monas. Kok bisa lo kenal dari lama Yas? Dia Olim Kebumian. Kebumian itu ada materi astronya. Terus dia ikut tryout astro, pasti tahun berapa entah. Kalau nggak salah itu pasti deh. Terus ya udah dari situ kenal. Oh ada Sani. Terus dia juga kita sama-sama bekerja di sebuah lembaga. Dia sebagai salah satu orang di admin lembaga itu dan saya pengajarnya gitu. Michelle juga ternyata udah dari lama. Dulu dia itu di sebuah lembaga X lah gitu ya. Terus kayak oh ini Michelle gitu. Jadi kan waktu itu kan foto kan. Terus dia ngirim fotonya di WA. Karena kan kita ada grup kan. Lah terus lo kan ada bekas chatnya. Bekas chatnya kayak dulu ngomongin tentang jam ngajar. Terus kayak loh, oh ini Michelle gitu. Ya awalnya nggak tahu. Karena kan nggak nanya namanya ya. Tenglan Yuriko atau Sani? eh Sama sih dua-duanya. Curiga bla 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 camp. Ya, betul. Ya saran olahraga biar cepat tinggi. Badan ditarik kayak biar makin tinggi. Oh, terus ini ada cerita lucu juga sih. Ya bagi saya sih lucu ya. Jadi waktu kemarin Champions Talk gitu, kan aku kan nggak gitu karena apa ya? Karena malu untuk kenalan sama anak AOC, jadi kan aku nggak gitu kenalan kan kayak ya udah oh ini namanya ini nama ini namanya ini. Tapi nggak ngobrol gitu, ya udah sekedar tahu aja gitu. Nah, terus kayak kemarin tuh baru pertama kali denger Alin ngomong, Alin Alin yang Bali itu. Terus kayak, lucu banget gitu. Kayak apa ya? Kayak bocil banget gitu loh. Kayak ya kayak bocil banget. Wah lucu lah si Alin itu. First impression lu ke anak AOC dong. Siapa? Karena ada banyak anak-anaknya kan. Ya ceritanya kejadian bubuk cabai tumpah. Thank you Nisa. Eh, Bubuk cabai tumpah. Ya ini sih, si Max kan pengen tuangin bubuk cabai. Terus tiba-tiba lu kebuka semua. Soalnya kan jadi kan ada dua meja gitu. Jadi di kiri sama kanan. Yang di sebelah kanan itu tuh bubuk cabenya normal sesuai biasa. Terus yang kiri, loh tiba-tiba Albert, um, Albert, Albert sebelumnya aku udah pernah dengar sih namanya. Jadi kayak, oh ini apa sosok asli sepuh fisika gitu. Vanson juga pernah dengar. Karena dia ini kan tahun 2022 yang tahun aku sama OSN juga. Jadi teman aku ikut OSN fisika juga di tahun 2022. Terus aku juga ikut nontonin pengumuman kan. Lu suka kaget. Buset ini absolute winner anak SMP gitu. Nah itu
Itu first impressionnya. Terus aku cukup shock tahu Vanson ternyata cukup kuat di panco ya. Jadi waktu itu tiba-tiba waktu lagi main di rumahnya Kaiman, Vanson kayak tiba-tiba bilang, kayak tiba-tiba tantangan, "Kak, panco yuk." Terus kayak, "Hah, panco?" Aneh banget gitu. Terus ya udah. Rex first impressionnya, ini first impressionnya semua di luar syuting ya. Awalnya ini sih pendiam tapi ternyata pas udah kenal lama ya nggak ada diem ya sih. Anak coaching Olim Astro siapa aja? Novin sama Rex. Dieman Vanson apa? Timothy nggak gitu ngobrol sih aku. Nggak, jarang ngobrol. Kayak bisa dihitung jari deh, cuma sekali atau 2 kali gitu. Vanson nggak sediam itu sih. Vanson nggak sediam itu. Pas main kartu dia dibully terus kena sama Tyson kan. Terus kayak distrik mana yang paling heboh? Distriknya distrik Sekop. Itu satu arena tuh kayak kedengeran suara yel-yel mereka ya. Ada Sandy nggak di situ, di mana? Nggak ada, di sini nggak ada. Tadi main ke mall mana? Tadi main ke SMS sendiri. Distrik paling kalem kayak bukan distrik 11 sih. Distrik 11 masih ada Sani sih. Kayak distrik kayak distrik 7 juga salah satu yang paling kalem gak sih? Catherine ya baik sih anaknya sih, pendiam. Itu Tumblr sempat hilang gak sih? Iya betul. Di Auca ada yang cinlok kah? Yes. Saya tidak mau berkomentar. Aku bobo duluan ya, Yes. Oke. Oh ini nenek-nenek ya. Nenek Amer ya, silahkan tidur. Oh enggak nanti encok. Siapa yang menang panconya? Ya nggak fair sih. Beda berat badannya jauh ya. Saya kan 20 kg lebih berat ya. Jadi ya no wonder kalau emang menang. Kalau misalkan beratnya sama mungkin nggak tahu sih. Tapi untuk 50 kilo dia kuat sih. Kuat. Evan pokoknya yang tidak saya expect itu Evan sama Vanson tuh asik orangnya. Keren kayak diem gitu, ternyata asik.
Ya saya kalau diundang ke Kaltim mau nggak? Saya tidak akan pernah menolak kalau ada tawaran rezeki. Jadi mau. Sehari minum berapa liter? Jadi karena aku lagi konsumsi kreatin, yang nggak tahu sih ngaruh atau enggak. Terus olahraganya kan lumayan banyak ya. Yang dimana itu cukup mengeluarkan air ya, keringat. Jadi diusahakan sehari 3 liter, 2,5 sampai 3 liter lah. Dua tiga 25 off lah ya. Enggak ya kan di satu toren berenang. Yes, pilih pisgor pakai sambal atau piscokan. Aku nggak pernah makan pisang goreng pakai sambal sih. Cukup aneh ya, pisang goreng itu kan manis ya. Pisang goreng itu manis. Kasih sambal, manis, sambal. Terus misalkan pakai sambal nih, sambal apa misalkan? Sambal terasi. Ya nggak masuk, sambal terasi kan kayak bener-bener asin. Terus kayak bener-bener kuat gitu kan. Atau kayak misalkan sambal bawang, ya nggak cocok. Pakai saus. Ya lebih mending makan dada ayam atau telur buat tambah protein. Telur sih, dada ayam gak enak. Ikan lah, ikan paling enak. Cobain deh rata-rata di Sulawesi pisang makan pakai sambal. Terasi juga bisa atau dabu-dabu. Kalau terasi nggak tahu ya cocok atau enggak ya. Sepertinya sih nggak cocok. Tapi kalau dabu-dabu nggak cocok juga. Tapi sambal dabu-dabu itu enak banget. Sambal dabu-dabu enak banget. Di kantor, di ruang guru tuh, di kantinnya ada yang jual sambal dabu-dabu, itu enak banget. Ya saya dipanggil apa sama anak-anak ya? Dipanggil kakak sih. Sebelum Aco udah pernah kenal sama case-nya nggak? Sani doang. Sani doang. Iya nggak sih? Iya Sani. Kalau kenal itu kan satu sama lain ya. Kalau tahu, udah banyak yang tahu. Kalau ikut Bion bakal izinin mama nggak? Nggak sih kayaknya. Ya tim cireng rujak apa cireng isi? Cireng rujak. Apa tuh cireng rujak? Cireng rujak. Oh, oh ini mah tahu. Kirain rujak ini loh. Apa sih namanya? Rujak yang sambal rujak. Yang kalau makan pakai buah-buahan. Oh, mana saus? Iya, ini agak cair nggak sih? Kalau rujak tuh kan benar-benar kental ya. Pisang goreng pakai kecap manis, oh, ini lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi. Kalau cireng isi tadi apa ya? Cireng isi. Oh, ini namanya cireng isi. Ini mah pastel. Ini yo.
Nah, ini kan. Ini pastel namanya, guys. Oke? Tolong belajar lagi ya. Ini kalau di ke jajanan pasar tuh namanya pastel. Oke? Paham ya? Kalau pastel iya bentuknya kayak gitu. Iya, emang betul ini pastel. Beda. Pastel. Nah. Nah. Pastel. Oke? Cireng isi tuh adonannya aci, beda sama pastel bentuknya. Oh. Oke. Oke. Ya sebenarnya aku udah tahu sih, cuman kayak ngetes aja kayak kalian tuh paham gak sih sama jajanan khas Indonesia gitu loh. Jangan-jangan kan kalian selama ini cuman kayak makan doang tapi nggak tahu kan. Jadi ya di sini kita belajar banyak ya. Jadi ya buat kalian ibu-ibu, tante-tante, nenek-nenek yang masih belum ngerti. Jadi kalau cireng isi itu sebenarnya kayak pastel dari bentuknya. Cuman kalau misalkan dari bentuknya mirip tapi dia terbuat dari aci gitu. Kalau misalkan pastelan tadi itu tuh dari tepung gitu. Jadi bedanya di situ, oke? Ya biasalah. Oke? Udah ya? Udah capek nih. Oke? Oke? Udah lah ya, udah mager. Pengen rebahan. Oke? Dadah. Selamat malam. Dadah. Dadah.